Alhamdulillah, terima kasih Bu Hajah Murni yang telah mewakili kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas kesabaran yang mengajarkan kami, dan juga kita juga harus berterima kasih kepada para DKM, khususnya Ketua Bapak Asep yang telah memberikan fasilitas kita di tempat sini. Coba deh kalau nggak ada tempat, ya di mana kita, ya, dari yang mulai dulu Al-Barkah yang sederhana sampai dibangun sebegitu mewahnya, alhamdulillah seperti ini. Dan begitu cepat saya merasakan pembangunan masjid itu cepat sekali, ya, karena mungkin tim pencari dananya juga hebat. Saya lihat itu spanduknya, siapa yang mau kirim ini kesini itu, saya bantu Pak Haji Jamlis juga salah satunya, ya, yang mungkin bisa kesana kemarinnya seperti itu, sampai kita punya tempat yang mewah ini untuk di lingkungan Juku seperti ini. Bapak Ibu, jadi terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas semuanya kepada kita semua, khususnya para donatur dan sebagainya seperti itu. Memang betul Bapak Ibu, kita dari awal, khususnya saya sama sekali bukan baru pertama kali kaji ya sekarang ini, tapi sudah bertahun-tahun, tapi baru kali inilah saya, mungkin juga beberapa teman baru tahu ini loh, bacanya harus begini harapannya. Dan Pak Ustadz Bambang itu teliti sekali Bapak Ibu, teliti sekali. Kalau kita salah saja itu diperbaiki seperti itu. Kita sempat terhenti karena COVID waktu itu, pas ini jadi masjid jadi pas COVID masuk Maret 2020 kalau nggak salah, seperti itu 3 tahun berjalan ini seperti itu. Jadi kita ditawarkan sebenarnya oleh Pak Ustadz sebagai guru, mau nggak online, tapi muridnya kenapa malas? Tidak ada Ustadz. Yang dipikirin kuota waktu itu, bagaimana nanti kuotanya seperti itu. Dan kita terus terang mungkin ada beberapa yang gaptek seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa membuka Zoom online seperti itu. Bapak Ibu, kita akan apa ini namanya pengakuan dari Sanda. Ini ada tadi sudah dibagikan teksnya seperti itu. Sebenarnya saya mengirimkan ke grup Happy, di situ ada musiknya, tapi mungkin ya kok grup Happy ada karaoke sebuah, tapi mungkin apa nggak usah pakai musik ya, seperti itu. Ini akan dibaca kita rame-rame karena sudah ada teksnya seperti itu. Kita mulai Bapak Ibu. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni
terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Masjid Al-Barakah kepada Pak Asep. Kami persilakan Pak. Bagian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Bambang, Ustaz Respani, Pak Haji Jamris, Pak Haji Ahmad Thaibani, Pak Haji Aminuddin, Pak Haji Abdul Manan, Bapak saya lupa namanya, Dr. Azwan, ya subhanallah, siapa ya, Bang Indi sini, ada Bang Amin, Bang Syukur. Kalau ibu-ibunya saya nggak hafal semua, tapi semua ini adalah ibu-ibu saya, subhanallah, sangat luar biasa. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam tahsin atau apa namanya? Tahsin subuh ya, keistiqomahan, sehingga kita semua nanti di akhirat di yaumil kiamah khususnya mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi syafaat semua itu nanti teman itu bisa memberikan syafaat. Contoh Pak Ustadz Bambang tadi, Bu Haji Pane, kalau Pak Ustadz Bambang masuk surga duluan, nah, cari saya, nah itu ya. Jadi itu bisa di dalam dalil-dalil itu seperti itu bisa. Nah, tetapi yang paling utama adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, itu yang utama. Yang pertama kali memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Nah, maka ulama-ulama sering memberikan, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena nanti akan sama ya, sekecil apapun. Mungkin Pak Haji Jamris pernah memberikan saya kritikan atau apa, tapi itu berkesan dan membuat saya lebih maju lagi, katakanlah seperti itu. Itu nanti di akhirat akan, pernah berbuat baik dan lain-lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi sama, saling bisa menolong satu dengan yang lainnya. Nah, alhamdulillah tahsin ini, baca Quran ini udah 10 tahun ya, subhanallah, sangat luar biasa ya. Kalau antara bisa dan tidak ya, itu nanti kita serahkan sama Allah. Tetapi yang utama adalah kewajiban kita, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu yang utama, mencari ilmunya itu yang wajib. Kalau kita tidak mencari ilmu, itu kita dosa. Tetapi kalau kita tidak bisa, itu kita tidak dosa. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, itu subhanallah ya. Sama dengan hadis Rasulullah SAW, irtanim homsan qabla homsin. Ini enggak lima-limanya enggak saya sebutin ya. Satu aja yang saya sebutin. Kalau lima-limanya bisa sampai jam 8. Nah, itu ya. Pergunakanlah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, ini subhanallah ya. Jadi kita diberikan waktu senggang sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mohon maaf, berapa persennya nih waktu senggang yang diberikan untuk menuntut ilmu, berapa persennya nih, mohon maaf nih. Dari kemarin-kemarin kan kerja tuh, sekarang udah pensiun gitu kan. Berapa persen kira-kira? 2% lebih kali saat. Ya, kalau tadi 10 tahun, kalau kerja 20 tahun, berarti berapa tahun kan? Nah, cukup lumayan kan, mungkin antara 30% ya. Nah, itu seharusnya sih memang selamanya, idealnya gitu. Minal mahdi ila lahdi, itu seperti itu. Nah, tetapi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita menyambut hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita 30%. Coba kita lihat ya, semalam saya nyampaikan di forum kita pengajian malam, menurut ilmu psikolog manusia itu ada 2 sifat.
Yang sifat pertama itu sifat kanak-kanak, yang kedua sifat dewasa. Kalau anak-anak itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu cukup dengan mobil-mobilan, cukup rumah-rumahan, cukup dengan mainan. Tapi begitu orang dewasa, dia nggak cukup itu, cuma punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, nggak cukup kalau buat orang dewasa. Apa yang akan mencukupinya? Karena dia tidak akan bahagia hanya dengan mainan. Dia akan lebih mengejar lagi kebahagiaan batin. Dia bisa berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap keluarga, bisa membantu sedekah, berinfak. Nah itu, jadi ada kesenangan di situ yang betul-betul menyenangkan batinnya. Itulah sifat dewasa. Seperti itu. Nah subhanallah, saya berapresiasi sama sekali ya. Tapi sayang Pak Ustadz Bambang mulu yang dipuji-puji, giliran kedua disindir, giliran kedua dipojokin mulu. Subhanallah, tapi nggak apa-apa. Itu saya sudah pahami. Jadi kalau ketua itu ya, pemimpin itu, saya memahami betul. 1000 baik, 1 salah, 1 yang dilihat. Itu seperti itu. Tetapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya masukan. Ini saya jujur aja, ini sama Pak Haji Jamri ini saya pernah dendam, saya kesel banget ya. Ini nyerang saya melulu kan gitu kan. Nah, tetapi ketika satu titik, oh iya ya, ternyata itu membawa manfaat buat saya. Paling tidak saya bisa lebih baik lagi, kan gitu. Itu subhanallah sangat luar biasa, itu seperti itu. Insya Allah ini saya ikhlas dari lillahi ta'ala ya, walaupun nggak tahu namanya hati, tetapi saya ungkapkan Pak Haji Jamri ini salah satu motivasi untuk saya. Walaupun dengan kritikan, nanti saya ilmunya cari tempat lain. Saya buktikan di Haji ini bisa di saya. Itu seperti itu kurang lebihnya. Itu seperti itu ya. Nah, subhanallah juga dari pengajian yang kita ini ya, tadi sudah 10 tahun. Ini saya nggak panjang-panjang ya. Setan itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang harus kita hati-hati ya. Pada dasarnya hidup ini adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi selama hidup kita, mulai kita balik, mulai kita dihitung, argometer pahala dosa kita dihitung, itu adalah ujian semuanya sampai hari wafatnya kita. Itu semua ujian. Nah, jadi jangan disangka setelah kita bisa tahsin, rajin kita, itu kita terbebas dari setan. Itu justru setannya lebih senior lagi yang goda. Oh tuh lihat tuh, biarpun gua udah nenek-nenek, udah kakek-kakek ngaji, mana yang lain? Nah itu sombong, habis nanti pahalanya. Hati-hati ya. Ini subhanallah sangat luar biasa. Itu seperti itu. Jadi memang segala kunci di dalam ibadah itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun mungkin kalau kata orang ikhlas itu susah untuk diungkapkan, tetapi memang bisa saja itu diungkapkan. Seperti kita infak 10 juta, 1 juta, Pak Haji Jamris minta ditulis, nggak apa-apa tulis. Masalah ikhlas dan enggak itu udah urusan orang. Kita tidak mengurusi orang ikhlas atau tidak, tetapi yang menjadi kewajiban kita adalah transparansi di dalam manajemen masjid, kan seperti itu. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi itulah kuncinya ikhlas. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini betul-betul menikmati di masa-masa sepuh ini. Saya jujur belum tentu saya bisa seperti bapak-bapak, ibu-ibu harus seperti ini. Jujur Bu, saya banyak kenalan kita itu orang-orang yang dulu itu dekat-dekat dengan penguasa-penguasa. Itu di masa sepuhnya itu nggak punya teman Pak. Pernah sampai bayar saya untuk ngobrol bayar 250.000 tahun 2000-an lah. Karena dia suka gitu kan ngobrol. Dulu saya perbaiki AC-nya, perbaiki mesin cucinya. Kadang di sela-selanya suka ngobrol. Pernah suatu ketika saya mari, ya kenapa Pak? Saya bilang enggak, kemari aja. Ini ada yang rusak. Siap, nyampe sono, duduk dulu. Ini gelagat-gelagatnya udah beda nih. Jadi begitu nyampe, saya disuruh duduk. Panggillah dari rumahnya itu, yang bagian dapur itu, tolong buatin kopi, Asep nih. Udah ngobrol, Pak, mana yang rusak? Enggak, katanya ngobrol aja katanya. Nanti saya kasih amplop, katanya tenang aja, saya kasih duit. Bukan begitu, saya bilang, Pak, saya ini, mohon maaf saya bilang, banyak yang butuh. Jadi
Ya kalau memang mau ngobrol ya nanti kita siapkan waktunya kan gitu kan. Enggak, saya maunya sekarang katanya. Begitu dibuka 250.000, tahun di bawah tahun 2000 kan udah besar Pak. Nah sebegitunya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saking pengen interaksi dengan tetangga, dengan orang lain ya. Nah itu sudah seperti itu. Maka alhamdulillah Pak Haji Jamris, Pak Dokter, Pak Haji Toibani dan lain sebagainya, kita bisa interaksi, bisa berbagi, bisa senyum, subhanallah. Cuman sayang acaranya semua didominasi oleh perempuan. Ini ya mama garis keras. Masa bapak-bapaknya nggak dibagi acaranya? Saya pikir tadi bagilah bapak-bapaknya gitu kan. Sekali-sekali, jadi tuh masih ada aja kan ngelesnya kan, masih ada aja. Iya. Tapi habis lebaran ngaji lagi. Oh, ngaji lagi, alhamdulillah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, nanti gitu ya. Jadi ada TikTok. Kalau nggak balance kan nggak enak ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu lah kurang lebih. Nah ini sih bercanda aja, biar ada apa namanya? Refreshing. Ini juga saya bicara gini biar agak senyum semuanya gitu. Subhanallah ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kedepannya lagi kita bisa lebih baik lagi, sama-sama bisa berbuat baik. Karena memang in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, apabila kalian itu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada dirimu, akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Wa in asatum, apabila orang tersebut berbuat salah, berbuat durhaka, falaha, maka dosanya pun akan kembali kepada dirinya. Itu seperti itu. Jadi pada dasarnya di dalam dunia, di dalam kehidupan kita tidak ada yang dirugikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Subhanallah, apresiasi. Saya sekali lagi jazakallahu khair. Saya merupakan, kalau boleh saya sedikit tambahkan, saya jujur bangga yang punya pasukan-pasukan yang istiqomah udah 10 tahun. Itu kan jadi cerita juga buat kebanggaan DKM ya. Itu benar nggak? Nah, itu seperti itu. Ya itu. Situ bangganya. Nah, itu bangga. Nah, itu pasukan yang sangat luar biasa. Ada lagi kurang lebihnya mohon maaf, mungkin tutur kata yang kurang berkenan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Asep selaku Ketua DKM yang telah memberikan sambutannya dan juga ada beberapa saran-saran buat kita semua. Ya juga ya Pak, kenapa bapak-bapaknya tidak dibagi? Jadi ini kita aja yang kasak-kusuk ibu-ibu seperti itu. Awalnya mau pergi, awalnya mau begini, akhirnya ya udah kumpul aja di sini seperti itu. Tibalah kita di penghujung akhir, kita tutup Bapak Ibu dengan pembacaan doa. Kami mohon sekali lagi kepada Pak Ustadz Bambang selaku fasilitator kita untuk menutup doa acara pada pagi hari ini. Kami persilakan. Ya, kebiasaan kita nih kalau di pengajian menutup doanya dengan doa khatim Quran ya. Jadi nanti kita sisipkan doa khatim Quran, tapi mungkin tidak kita lakukan supaya lebih meresap dalam hati kita ya. Dan kita baca terjemahannya. Kita mulai dengan Al-Fatihah dulu. Ala hadis. Ala hadis wa ala kulli nabiyyin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia bagi kami imam, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada yang kami lupa, dan ajarkan kami apa-apa yang kami belum tahu. Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadikanlah ia perisai bagi kami, ya Allah, Tuhan seluruh alam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sudah kita kasih berdoa. Ibu Bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul.